3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4744. Bukan hanya leluhur guntur gelap, tetapi juga bayangan virtual lainnya di sekitarnya. Secara alami, mereka tahu apa yang dikatakan tahta tentang Asura 17. Mereka adalah tahanan Asura yang menduduki peringkat 17 pada tahun itu. Bagaimana orang seperti itu bisa dengan mudah ditakuti ketika dia setidaknya adalah pemain yang bagus di yang tertinggi? Nenek moyang guntur gelap terkejut dan berkata, "Yang mulia, apa yang Anda katakan itu benar? Ini tidak mungkin. Bagaimana leluhur tertinggi bisa jatuh dengan mudah, meski itu hanya sisa jiwa?" Yang lain tidak tahu, mungkin mereka mengira orang-orang kuat teratas ini telah benar-benar jatuh pada tahun-tahun itu. Namun, sebagai pihak yang berkepentingan, mereka semua tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya jatuh. Itu adalah orang tingkat tinggi yang bekerja sama dengan dunia bawah dan bertahan dengan cara khusus dengan menggunakan metode rahasia khusus. Mereka semua memikul misi dan tugas. Selama mereka dapat menyelesaikan tugasnya, mereka akan dapat bangkit kembali dan bahkan naik ke level yang lebih tinggi. Tapi sekarang, Asura 17 telah hilang sama sekali. Bagaimana mereka tidak terkejut? Benzu juga merasa aneh. Tahta menyempitkan matanya. Untuk bangkit kembali, Asura 17 tinggal di luar tanah leluhur yang gelap dan menelan banyak kehidupan bagi kami. Tetapi belum lama ini, leluhur merasa bahwa jiwa manusia menghilang sepenuhnya dan jejak kehidupan. Jika Anda tidak pergi, sesuatu pasti telah terjadi. Leluhur guntur gelap segera menatap, "Yang mulia, benua batu giok hitam adalah wilayah keluarga gelap kita. Asura 17 juga merupakan patung tertinggi dari puncak awal sebelum jatuh. Bahkan jika jatuh, itu adalah kekuatannya tidak biasa. Bagaimana orang bisa terluka? Ini yang saya ragukan." Tahta itu menyipitkan matanya, kematian Ashura sama sekali tidak sesederhana itu. Seluruh benua Heiyu dapat membunuhnya tidak lebih dari 5 jari. Namun, si Kong Zhen duduk di tanah leluhur yang gelap sepanjang tahun. Jika tidak ada hubungannya lakukan dengan dia, aku takut itu mendasar. Mustahil. Nenek moyang guntur gelap terkejut. "Tuan, apakah maksud Anda Asura 17 dibunuh oleh si Kong Zhen?" "Itu mungkin saja, tetapi bahkan jika Asura 17 tidak dibunuh oleh si Kong Zhen, itu pasti ada hubungannya dengan dia." "Mengapa Anda baru saja ragu, Yang Mulia? Saya tahu saya seharusnya mengambil pikiran si Kong Zhen secara terpisah dan menyiksa alasannya." Leluhur guntur gelap itu berkata dengan marah. Bayangan virtual lainnya juga penuh dengan nafas dingin. Wajah Kaisar tenggelam dan menatap dingin ke leluhur guntur gelap dan yang lainnya. Wajahnya murung dan berkata, "Ini yang ingin kuperingatkan padamu." Singgasana mengangkat kepalanya dan memandangi kehampaan. "Katamu, apa yang harus kita lakukan untuk menurunkan gempa Sikong? Apakah kamu membalas Asura 17? Konyol." Semua orang tercengang. Singgasana menggelengkan kepalanya, bahwa Asura 17 hanyalah seorang tahanan. Pada tahun-tahun itu, dia diberi kesempatan pemulihan seperti itu hanya karena dia melakukan itu dengan kita. Tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang tahanan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita? Tanda tanya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyelesaikan misi kita, mendapatkan harta karun dari keluarga iblis, dan benar-benar menghilangkan rintangan bagi orang dewasa itu dan mengendalikan alam semesta. Ngomong-ngomong, si Kong Zhen juga salah satu dari 3 kekuatan yang tersisa untuk menjaga daratan Heiyu. Jika kita bermusuhan dengannya, apakah kita tidak akan bosan? Denganku, denganmu, apa gunanya? Mendengar pidato itu, semua orang diam. Singgasana melihat ke arah keberangkatan Qin Chen, dan matanya menunjukkan jejak pria galak. Selain itu, jangan lupa bahwa kematian seseorang ada hubungannya dengan kita. Sekarang kita hanya bisa memegang pahanya dengan erat, jika tidak di masa depan. Bahkan jika dibangkitkan, akan sulit untuk bergerak di benua yang gelap. Mendengar apa yang dikatakan Singgasana, semua bayangan virtual di sekelilingnya terdiam, dan ada ketakutan di wajahnya. Miliaran tahun telah berlalu. Mereka hampir lupa apa yang telah mereka lakukan. Jika hal itu tersebar, saya khawatir mereka semua akan menderita siksaan tanpa akhir dan hidup lebih baik daripada mati.
Guru guntur gelap menggertakkan giginya dan berkata, Kaisar, kami semua tahu apa yang Anda katakan, tetapi apa yang si Kongzen barusan berani begitu sombong di depan kami? Jika kami melupakan ini, kami akan takut bahkan jika kami dibangkitkan. Bodoh. Tahta itu langsung menyela Bapak Guntur Gelap, yang tertegun, bodoh, apa itu si Kongzen? Tapi itu hanya tertinggi jangka menengah. Mengapa repot-repot dengan dia begitu banyak? Saat kita menyelesaikan tugas, setelah dibangkitkan, tidak mudah membunuh orang ini. Mengapa bertarung dengannya sekarang? Dalam kasus melanggar. Bisakah kamu berani melanggar rencana orang dewasa? Tahta memandang Guntur tua yang gelap seolah-olah dia idiot. Leluhur Guntur Gelap berkata, aku. Jangan bilang itu gempa Sikong. Baru saja, bocah itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan di tubuhnya. Bahkan kursi ini sedikit ketakutan. Pria ini benar-benar luar biasa. Nenek moyang Guntur Gelap menyedot AC dan menatap ke sekeliling, itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Tahta memandang dingin ke leluhur Guntur Gelap, putra ini masih sangat muda sehingga dia bisa mengabaikan guntur darah gelapmu. Bahkan si Kongzen sedikit peduli. Idiot tidak bisa melihatnya. Jika Anda ingin mati, matilah diri Anda sendiri. Jangan ganggu kami. Ledakan. Suara itu jatuh, dan bayangan tahta virtual langsung menghilang. Bayangan virtual lainnya, juga tidak bisa berkata-kata, memandang leluhur Guntur yang gelap, dan menghilang satu persatu. Leluhur Guntur Gelap menggaruk kepalanya, bocah itu, apakah dia begitu hebat? Apakah si Kongzen peduli dengan bocah itu? Mengapa saya tidak melihatnya? Bergumam, bang, bentuk tubuh juga langsung menghilang. Leluhur gelap ada di kehampaan tak berujung di luar bumi. Ledakan. Pita yang mengerikan terbang dengan liar di kehampaan. Itu adalah Istana Iblis Kun. Meskipun Istana Iblis Kun hanyalah harta karun, itu sangat luar biasa. Kekosongan di dalamnya tersusun seperti 1000 dunia. Membentuk dunia kecil. Apa artinya ruang yang indah? Di dunia Istana Iblis Kun, Qin Chen melihat sekeliling. Ketika orang biasa datang ke sini, yang bisa mereka lihat hanyalah dunia kosong. Tetapi Qin Chen, yang memiliki dunia kacau dan masih menjadi penyuling alat, melihat sekilas lapisan larangan di tengah kehampaan tak berujung. Istana Iblis Kun tampaknya menggunakan banyak larangan untuk menumpuk banyak kekuatan dunia bersama-sama, membuat kehampaan menjadi sangat stabil, dan kekuatan tertinggi tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Apalagi ruang-ruang khusus ini juga terbagi menjadi banyak area. Banyak ruang memiliki kegunaan yang berbeda. Ada yang bisa digunakan untuk menyimpan harta, ada yang bisa digunakan untuk memenjarakan musuh, bahkan ada yang bisa digunakan sebagai tempat latihan. Ini bukan satu-satunya. Bab 4745. Di beberapa tempat, keluarga gelap masih memiliki sesuatu yang patut dipelajari. Qin Chen mengangguk. Sebagai kekuatan di lautan kosmik, keluarga gelap secara alami luar biasa. Banyak tempat yang sangat menginspirasi Qin Chen. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa hal-hal dari keluarga gelap itu baik. Setidaknya menurut pendapat Qin Chen, meskipun Istana Iblis Kun kuat, itu jauh lebih buruk daripada rumah harta karun pekerjaan surgawi. Adapun dan dunia kacau mereka sendiri, itu tidak bisa dibandingkan. Selain itu, Sikong Anyun dengan hormat berdiri di samping Qin Chen. Tuan muda, ini adalah Istana Iblis Kun. Ini adalah harta tertinggi ayahku. Benar-benar aman di sini. Yakinlah. Sikong Anyun tersenyum. Yakinlah alam kecil ini. Qin Chen tersenyum dan berjalan perlahan di kehampaan, merasakan sekeliling dan menganalisis struktur internal Istana Iblis Kun. Terlihat alami, seperti berjalan-jalan. Ini seperti berjalan di rumah Anda sendiri. Ledakan. Saat itu, suara keras terdengar. Hahaha, kamu sangat baik. Kamu sangat bahagia di Istana Iblis Kunku. Apakah kamu tidak takut terjebak di sini oleh motif tersembunyiku? Dalam tawa, sosok yang luar biasa tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu adalah si Kongzen. Ayah. Si Kong Anyun memberi hormat dengan cepat. Qin Chen tersenyum dan berkata, kamu adalah ayah Yun. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Terlebih lagi, jika Ben Shao benar-benar ingin pergi, dia tidak bisa menghentikan Ben Shao. Oh, si Kongzen menunjukkan sedikit keterkejutan. Qin Chen tersenyum tipis dan tiba-tiba mengangkat tangannya sedikit. Ledakan. Di mana jari-jari Qin Chen menyentuh,
ada gelombang yang mengerikan dan bergemuruh dalam sekejap. Sisi kekosongan ini berguling dan bergetar. Samar-samar terlihat bahwa ada rantai rune yang mengerikan di luar kehampaan, terus-menerus berkedip dan bersinar. Semua kekosongan bergetar. Rantai rune ini adalah larangan gelap yang memperkuat kekosongan ini. Tetapi saat ini, di bawah jari Qin Chen, larangan gelap memiliki rasa ketidakstabilan. Si Kongzhen terkejut, ini. Istana Iblis Kun adalah harta tertinggi, dan itu adalah harta tertinggi tingkat luar angkasa. Itu adalah harta tertinggi si Kongzhen. Dengan harta ini, dia bisa menjadi tak tertandingi di tanah leluhur yang gelap. Tapi sekarang, ruang hartanya berfluktuasi seperti ini di bawah jari Qin Chen. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa selama anak laki-laki di depannya mau, dia dapat dengan mudah menembus ruang harta karunnya dan langsung pergi dari sini. Bagaimana dia tidak kaget, di istana Iblis Kunnya, bahkan jenderal tingkat tertinggi yang kuat hanya bisa bergerak dan dibantai. Qin Chen mengambil kembali telapak tangannya dan tampak ringan, larangan ruang bagus, tapi sayangnya, ada yang tidak sempurna. Pada saat sebelumnya, Qin Chen telah menggunakan kekuatan perbaikan surga dan darah Raja Kegelapan untuk melanggar beberapa larangan istana Iblis Kun. Jika si Kongzhen jahat padanya, dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Terlebih lagi, jika Anda benar-benar ingin menghadapi bahaya, ada dunia yang kacau dan Hong Huang Zulong. Qin Chen dapat melindungi dirinya sendiri selama dia mengungkapkan identitasnya. Ho! Dengan napas berat, si Kongzhen menjadi sangat terkejut dan serius. Teman kecil, aku sangat mengagumi kemampuanmu. Si Kongzhen menghela nafas karena mata Qin Chen menjadi berbeda. Teman kecil, yakinlah. Aku akan ke sana sebentar lagi. Ledakan. Di luar istana Iblis Kun, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya lewat. Sesaat kemudian, istana Iblis Kun tiba-tiba berhenti dalam kehampaan yang sangat sunyi. Ketika persepsi Qin Chen ditransmisikan, dia melihat ada bintang gelap di langit berbintang, terutama yang luar biasa, bersinar dengan beberapa bintang gelap yang besar. Aliran udara dalam kehampaan, yang merupakan roh cahaya yang jelas, menyebar ke sekeliling. Di antara bintang-bintang gelap yang tak berujung, ada pegunungan suci kuno yang ditangguhkan. Setiap gunung suci kuno sangat luar biasa, seperti sebuah benua. Gunung suci kuno ini melayang di udara dan mengikuti jalur tertentu. Orang-orang gelap yang tak terhitung jumlahnya tinggal di pegunungan suci ini. Selain pegunungan suci kuno ini, ada susunan gelap yang sangat besar. Ini adalah susunan tertinggi untuk menjaga tempat ini. Qin Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa di kedalaman gunung suci, ada gunung suci yang paling megah, menjulang tinggi di kehampaan, setinggi ratusan juta kaki dan bersinar terang. Ini adalah tanah suci Sikong. Ledakan. Ketika istana Iblis Kun datang ke sini, barisan besar yang menyelimuti gunung suci Taigu menyebar langsung dan membiarkan istana Iblis Kun masuk. Akhirnya, istana Iblis Kun jatuh di gunung Taigu yang terdalam. Istana Iblis Kun terkejut. Qin Chen dan Sikong Anyun muncul di depan aula yang megah. Itu istana Iblis Kun Lord Si Kongzhen. Bagaimana istana Iblis Kun Tuan Sikong kembali dari tanah leluhur yang gelap? Bukankah kamu selalu menjaga tanah leluhur yang gelap? Lihat, ini yang mulia, dan siapa bocah ini? Dikatakan bahwa belum lama ini, Aula Zunfei turun ke tanah leluhur yang gelap dan menanam Tianjiao yang tak tertandingi. Pria ini membunuh putra mahkota Kirin, yang menyebabkan ayah Kirin marah dan langsung pergi ke markas tanah suci untuk membuat keributan besar. Sekarang berita itu telah berlalu. Ini dia, keluarga majikan akan menghukum tanah suci Sikong. Beritamu ketinggalan. Saya mendengar bahwa Tianjiao yang tiada taraf tidak dapat membantu membunuh Pangeran Qilin. Bahkan Kaisar Tanda Batu dari Gerbang Kaisar Batu mati di tangan pria itu. Gerbang Kaisar Batu Tanda menderita kerugian besar kali ini, dan tidak ada tim penegak hukum yang selamat. Ini benar-benar memuaskan. Bukankah seharusnya begitu? Apakah itu anak laki-laki? Tidak mungkin. Bocah ini masih sangat muda. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak orang kuat di gerbang kekaisaran yang terguncang? Pergerakan di sini segera menyiagakan para ahli di tanah suci Sikong. Mereka datang satu persatu dan membicarakannya. Semua jenis nafas ditransmisikan dari sekitar gunung suci Taigu. Di antara bau-bauan ini, yang terlemah adalah level Tianzun, dan bahkan ada banyak master level tertinggi setengah langkah. Samar-samar,
Qin Chen bahkan merasakan dua bau yang sangat mengerikan. Itu, nafas tertinggi. Yang tertinggi dari tanah suci Sikong seharusnya lebih dari Sikong Zen. Mata Qin Chen menggumpal. Namun, Sikong Zen adalah maha guru dalam jangka menengah dan milik penguasa tanah suci Sikong. Banyak hal yang tidak terlibat langsung. Sudah lewat untuk memiliki master tertinggi lainnya di sini. Suara Sikong Zen datang dari istana Iblis Kun. Haha, teman kecil, ini adalah tanah suci Sikong saya. Namun, pikiran saya diaktifkan kali ini. Saya masih memiliki beberapa kepala dan ekor untuk ditangani di sini, Tuan Jun. Sua. Tiba-tiba, sesosok muncul di aula utama alun-alun. Dia adalah seorang lelaki tua dengan sosok bungkuk, tetapi napasnya cukup kuat. Ini jelas hanya setengah langkah menuju puncak alam tertinggi, tetapi nafasnya jauh lebih mengerikan daripada setengah langkah tertinggi umum, dengan gelombang kekuatan tertinggi yang samar. Dan itu adalah kekuatan tertinggi yang nyata. Bab 4746. Apa yang sedang terjadi? Qin Chen sedikit mengernyit. Dia hanya setengah dari puncak, tetapi dia memiliki kekuatan tertinggi. Aneh. Gelombang tak terlihat di tubuh Qin Chen menyapu pihak lain dan sedikit merasakan perubahan tertinggi pada orang ini. Tiba-tiba, Qin Chen tertegun dan tiba-tiba, orang ini memang memiliki kekuatan tertinggi, dan itu adalah kekuatan tertinggi yang sebenarnya, tetapi tidak sempurna. Ini seperti menerobos setengah, melihat bahwa dia akan berhasil dan tiba-tiba berhenti. Sebuah terobosan gagal tertinggi, melihat mata Qin Chen, Sikong Zen tersenyum dan berkata, teman kecil, kamu adalah pembantu rumah tangga besar di tanah suci Sikong saya, mengelola banyak urusan tanah suci Sikong saya. Saya berada di saat kritis budidaya pintu tertutup. Sekarang saya akan berhenti berkultivasi dan datang menemui Anda. Teman kecil, tetapi metode kultivasi saya sangat istimewa. Bahkan jika saya segera menghentikan kultivasi, itu akan memakan waktu lama, jadi izinkan saya menyambut Anda terlebih dahulu. Sikong Zen terus tersenyum dan berkata, Tuan Jun pernah menjadi master tertinggi. Kemudian, ketika dia menerobos, dia diserang dan dibunuh oleh lawannya, mengakibatkan kegagalan penerobosan dan jatuhnya alam. Oleh karena itu, pemahaman Tuan Jun tentang alam tertinggi sangat menyeluruh, tetapi saya dapat memahaminya. Cobalah. Saat suara itu turun, Sikong Zen memandang Tuan Jun, Tuan Jun, segera bawa teman kecilmu ke ruang VIP termegah di tanah suci Sikong kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik tanpa mengabaikan. Kita akan segera datang. Baik tuanku. Tuan Jun mendatangi Qin Chen dan berkata dengan hormat, tolong. Apakah Anda sedang berkultivasi? Qin Chen memandang Sikong Zen dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, tunggu sebentar. Hahaha, tolong tunggu sebentar. Ledakan. Begitu istana Iblis Kun dikejutkan, ia segera membungkus awan sikongan dan melemparkannya ke kedalaman gunung suci kuno ini dan menghilang. Qin Chen memandangi Sikong Zen yang pergi, dan senyum seperti senyuman muncul di sudut mulutnya. Apakah pada saat kritis kultivasi? Ini murni omong kosong. Meski butuh waktu untuk keluar dari adat, biarkan Sikong Anyun menemaninya. Tidak perlu mengatur orang lain untuk membawa pergi Sikong Anyun. Saya khawatir saya akan menyelidiki identitas saya. Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti pria tua itu langsung ke kedalaman Gunung Suci Taigu. Segera setelah Anda memasuki Gunung Suci Taigu, ada banyak kehampaan di dalamnya. Mendongak, Anda dapat melihat larangan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di kedalaman ruang dan waktu, dan semua jenis napas misterius dan kuat melonjak. Adegan seperti itu, harus saya katakan, sangat mengejutkan. Tapi Qin Chen tampak tenang dan bahkan sedikit mengernyit. Seolah-olah dia tidak menyukai kenormalan di sini. Pria itu dan Lao Cheng menghitung secara mendalam dan selalu memperhatikan Qin Chen. Saat ini, dia dengan rendah hati menundukkan tangannya dan berkata, Tuan, tolong ikuti saya. Tuan Jun dan Qin Chen bolak-balik melewati lapisan ruang dan waktu. Sesaat kemudian, dia datang ke ruang VIP di kedalaman. Begitu saya memasuki ruang VIP, saya melihat pemandangan yang menakjubkan. Ruang VIP adalah kekosongan yang sangat besar, dengan pagar berukir dan bangunan yang dicat, seolah diukir dengan emas dan batu giok. Itu adalah beberapa material gelap teratas, memancarkan atmosfer gelap yang kuat. Di luar ruang VIP, ada kehampaan yang luas,
di mana bintang gelap besar yang tak terhitung jumlahnya mengapung, seperti alam semesta. Bintang-bintang gelap ini jauh lebih besar daripada bintang-bintang di dunia biasa. Jelas, mereka tidak berasal dari alam, tetapi diciptakan oleh sumber daya manusia. Di bintang-bintang gelap itu, ada banyak binatang buas dan ramuan gelap. Sepintas, mereka seperti kebun obat yang sangat besar. Dalam kehampaan ini, napas gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Ini bukanlah kekuatan gelap yang terintegrasi dengan alam semesta ini, tetapi kekuatan gelap murni. Itu harus dibawa dari benua gelap. Ini benar-benar pukulan besar. Sekilas, bintang-bintang gelap tidak ada habisnya, dan ada aroma pencipta yang samar. Ini adalah sarana untuk memetik bintang, mengambil bulan, memindahkan gunung dan mengisi lautan, dan mengembangkan alam semesta. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong mengoceh, orang-orang di Tanah Suci Sikong sangat murah hati. Mereka telah menciptakan tempat seperti itu di kehampaan benua batu giok hitam. Ini seharusnya penampakan benua gelap tempat mereka tinggal. Mereka menggunakan kekuatan sihir yang besar untuk mengembangkan dan menirunya untuk dilihat dan dikembangkan. Pada saat yang sama, itu juga diperlihatkan kepada orang luar. Hong Huang Zulong tercengang. Di mana ruang VIP? Itu tempat untuk tamu. Anda tidak dapat melihat diri Anda di tempat seperti ruang VIP. Jelas, ini adalah tempat untuk menerima beberapa orang kuat dan tokoh tingkat tinggi yang datang ke daratan Heiyu. Adegan-adegan di luar ini jelas juga untuk para tamu untuk menunjukkan caranya sendiri. Jika tidak, larangan belaka dapat menutupi kekosongan. Mengapa memaparkannya kepada para tamu di ruang VIP? Qin Chen melihat kehampaan di depannya dan tidak bisa menahan anggukan. Dia sepertinya melihat sesuatu yang membuatnya menghela nafas. Dia tampak sedikit lega dan tampak seperti orang besar yang sedang berpatroli. Dia sekarang menjadi anggota keluarga kerajaan. Setiap gerakannya harus sesuai dengan dirinya sendiri. Menarik. Saya tidak menyangka bahwa Tanah Suci Sikong Anda begitu anggun dan telah menciptakan kehampaan yang begitu gelap. Sayang sekali apa yang Anda buat ternyata salah, dan tidak ada pesona yang nyata. Lebih kecil, dan penguasaan beberapa asal-usul gelap masih belum terlalu mendalam. Sebagian dari nafas alam semesta gelap tidak sesuai dengan aturan alam semesta. Jika seseorang menghancurkannya, itu bisa segera dihancurkan. Keluar. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Pria tua itu tampak terkejut. Orang ini, nafas yang besar. Apa itu? Namun, dia tidak membantah. Lagi pula, orang di depannya adalah orang yang diminta Lord Sikongzen untuk memperlakukannya dengan baik. Terlebih lagi, Lord Sikongzen diam-diam memberitahunya sesuatu yang lain. Tuan, Anda bercanda. Tuan Jun menundukkan kepalanya, tampak rendah hati dan berkata dengan senyum tersanjung. Alasan mengapa Lord Sikongzen mengembangkan kekuatan sihirnya dan menciptakan tempat seperti itu juga untuk merindukan benua gelap dan kampung halamannya. Lagi pula, Tanah Suci Sikong adalah pendosa dan harus ada di sini. Maafkan saya, Tuan Sikongzen belum kembali ke benua gelap selama ratusan juta tahun. Pendosa, Qin Chen menggelengkan kepalanya, tetapi tidak banyak bicara. Yang mulia, minum teh. Pria itu berkata dengan hormat dan buru-buru menyajikan teh dan air. Ketika teh muncul, bau dan baunya. Ada bau kegelapan yang mengerikan. Itu adalah teh mimpi gelap. Qin Chen menyesap tehnya dan tampak bahagia. Dia meletakkan cangkir tehnya. Qin Chen memandang pria itu, saya mendengar bahwa Anda menerobos kegagalan tertinggi dan menyebabkan jatuhnya dunia. Ada apa? Keadaan seperti ini sangat istimewa. Qin Chen penasaran. Pria tua itu tersenyum pahit, Tuan, Anda harus mengetahui esensi dari kultivasi tertinggi. Yang tertinggi adalah orang yang berada di luar aturan. Dia perlu memelihara tubuhnya dan meningkatkan dirinya dengan mengekstraksi kekuatan untuk memurnikan esensi surga dan bumi. Selain itu, kekuatan tertinggi adalah kombinasi dari esensi langit dan bumi dengan asalnya sendiri dan mengubahnya menjadi sumber kekuatan, bukan sekadar menjalankan aturan langit dan bumi. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.